Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu lagi di Cahaya Kasih. Kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang tidak jauh dari kita, yaitu rasa bersyukur. Tapi kali ini saya akan ngomongin dari sisi yang sebaliknya. Apakah kita harus selalu bersyukur? Kali ini kita akan awali dari ayat di Ratapan 3 ayat 22 hingga 25. Begini firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 hingga 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu sekalian, sering gak sih kita mendengar khotbah ataupun nasihat di mana kita harus selalu diminta untuk bersyukur? Karena kalau kita nggak bersyukur, kayak kita itu menyepelekan Tuhan atau bahkan berdosa. Dan itu yang dulu saya alami ketika pertama kali saya dapat vonis bahwa anak saya ada beberapa kelainan, terutama di jantung dan beberapa bagian tubuh lain. Yang dimana waktu itu banyak orang bilang bahwa, "Hey Yon, anakmu seperti itu, kamu harus tetap bersyukur." Di hati kecil saya, iya betul sih, Tuhan minta untuk selalu bersyukur dalam setiap kondisi apapun. Tapi kemudian ketika saya melakukan itu terus bersyukur, dan ketika melihat anak saya semakin buruk di ICU segala macam dari lahir, jantungnya bermasalah, bocor dan macam-macam, hati kecil saya kayaknya mulai tidak terima. Apakah dalam kondisi yang buruk seperti ini memang apakah Tuhan tetap meminta saya untuk selalu bersyukur, melihat dari sisi positif? Dan akhirnya jebol juga, dalam arti saya mulai mengeluh. Dan bersyukurnya keluhan saya membuat saya justru semakin kuat. Nah, kali ini saya akan ngomongin tentang bagaimana kita caranya untuk mengeluh, bukan bersyukur, tapi bersyukur tetap. Oke, dari ayat yang kita bahas tadi di Ratapan 3 ayat 22 hingga 25 itu biasanya jadi ayat andalan ketika khotbah ngomongin tentang bersyukur, tentang rasa syukur. Lalu gimana sih caranya, ataupun gini, menurut saya khotbah itu sebenarnya kurang lengkap, ataupun menurut saya kurang begitu tepat karena kita masih menjadi seorang manusia biasa yang ada daging di dalamnya dan banyak kelemahan di dalam hidup kita, dalam tubuh kita juga. Sehingga sepertinya menurut saya akan lebih lengkap jika ketika khotbah itu bukan hanya harus bersyukur, tapi lebih kepada perbanyak bersyukur, kurangi keluhan. Atau bukan bersyukur atau mengeluh, tapi bersyukur dan mengeluh. Jadi dua sisi ini harus ada. Menurut saya kembali lagi. Kenapa kita harus mengeluh, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yang pertama adalah, coba bayangkan ketika kita ketemu dengan rekan kita, saudara kita, ataupun orang lain, ya, terus kemudian ngobrol, dan obrolan itu isinya tentang sesuatu yang sifatnya positif, terus sesuatu yang sifatnya baik, terus ucapan syukur semua. Bosen nggak sih? Kalau saya kok bosen ya. Akan lebih hidup ketika ketemu dengan teman itu ngomongin tentang gimana pemerintahan kita, gimana Indonesia, gimana macetnya kota Jogja, gimana pandemi ini, kok kayak lebih seru gitu loh, lebih hidup gitu loh. Dan saya pikir ketika ngobrol dengan Tuhan, sepertinya Tuhan itu pengen dengar dari anaknya keluhan-keluhan juga, bukan hanya sekedar ucapan syukur. Karena biasanya kalau kita hanya mengucap syukur pada Tuhan, Tuhan tuh kayak ngerti deh, kayaknya sepertinya ada hal lain yang pengen kamu sampaikan, tapi karena banyak orang mengatakan atau banyak pendeta mengatakan jangan mengeluh, akhirnya nggak keluar. Jadi wagu gitu loh ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat keluargaku, terima kasih buat kecukupan, terima kasih ini, terima kasih itu. Dan sepertinya kok nggak seru gitu aja. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ngobrol, kayaknya dengan keluhan itu menyenangkan, seru pun dengan Tuhan. Yang kedua adalah kalau kita tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu Saudara, itu akan bisa menjadi fenomena gunung es. Dalam arti apa? Kita memendam rasa memendam rasa yang kita pengen sebenarnya ungkapkan gitu loh. Rasa negatif, rasa tidak suka, rasa tidak nyaman segala macam, hanya demi menunjukkan kita selalu bersyukur.
Yang jadi bahaya adalah ketika semisal gunung es itu kemudian ditabrak oleh sesuatu gitu loh, kayak kita ngomongin tentang Titanic itu kan tenggelam gara-gara gunung es. Karena apa? Yang terlihat itu lebih kecil daripada yang tidak terlihat. Jadi kita menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita tampilkan selama ini. Oke. Jadi hati-hati dengan fenomena gunung es kalau kita tidak pernah mengeluh. Yang ketiga, kenapa kita harus mengeluh? Karena keluhan itu baik. Bayangkan kenapa baik? Karena dari keluhan itu akan muncul banyak penemuan. Dari keluhan itu akan muncul banyak terobosan. Coba bayangkan dulu Martin Luther King tidak pernah mengeluh tentang jual beli surat berharga tentang penghapusan dosa segala macam. Mungkin sekarang kita kalau mau mengaku dosa sama Pak Andono itu harus membayar beberapa uang untuk kemudian bisa diampuni. Tapi karena Martin Luther King mengeluh dengan kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Terjadi reformasi gereja. Dan banyak pengeluh-pengeluh lain yang kemudian jadi penemu-penemu ulung. Bayangkan si Nadiem Makarim yang dulu mungkin mengeluh karena ketidakprofesionalan ojek pangkalan, yang kemudian muncul aplikasi ojol gitu, dan hal-hal yang lain. Jadi dari keluhan muncul penemuan. Itu kenapa harus mengeluh. Cuman masalahnya bagaimana caranya kita bisa mengeluh dengan baik dan proper, karena tidak semua keluhan harus kita sampaikan dan caranya harus juga benar. Bosan juga kan kalau kita melihat rekan kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita atau anak kita selalu datang kepada kita dan isinya cuma mengeluh. Iya, bosan pasti. Makanya caranya harus elegan, caranya bukan seperti itu. Oke, caranya gimana? Yang pertama adalah ketika kita mengeluh dengan Tuhan, ya, jangan kemudian merusak hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Dalam arti semisal saya punya anak Abiel dan Hiro. Abiel terutama yang sudah bisa ngobrol, sudah bisa berbicara, itu kadang minta sama saya, let's say ya, ngomongin tentang, "Bapak, aku pinjem HP untuk main game." Oke, dan kadang saya kasih dan kadang saya enggak. Dan ketika saya bilang enggak, waktumu bukan sekarang, waktumu nanti malam jam sekian sampai jam sekian. Dan biasanya anak ini enggak terima. Oke, dan ketika nggak terima dia entah marah, entah dia nangis, dan terutama dia akan bertanya, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh pinjam HP-nya Bapak? Kenapa nggak boleh main game gitu loh? Oke, ya saya akan menjelaskan dengan sebuah kalimat yang simpel lah. Tapi saya percaya di dalam hati kecil dia masih bertanya, kenapa sih nggak boleh? Kan cuma main game, nggak kemana-mana, nggak nyusahin banyak orang segala macam gitu. Nah, tapi setelah selesai dari pertengkaran itu atau selesai dari rasa marah itu, rasa keluhan yang dia sampaikan kepada saya, ya saya dengan dia masih anak dengan bapak yang baik-baik saja gitu loh, yang masih berhubungan baik. Jadi nggak kemudian karena dia mengeluh terus kemudian oke Pak, saya keluar dari kakak keluarga kita, kan nggak gitu juga. Sama juga dengan Tuhan. Ketika kita mengeluh dengan Tuhan, jangan kemudian kita merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita mengeluh kita nggak pernah kemudian berdoa sama Tuhan, nggak pernah kemudian kembali sama Tuhan, dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita mengeluh, jangan merusak hubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita mengeluh jangan merusak kedaulatan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Tuhan Yesus selalu ngomong sama umatnya bahwa segala sesuatu yang dia rancangkan, beliau rancangkan itu selalu baik dan pasti baik. Dan kita harus mengamininya itu dulu gitu loh. Jangan kemudian ketika kita dapat satu masalah terus kemudian kita mengeluh dan kemudian mempertanyakan besok itu kayak apa hasilnya Tuhan. Wah, hasilnya pasti jelek Tuhan, hasilnya pasti berantakan. Sekarang aja sudah berantakan, sekarang saja saya sudah tidak kuat gitu loh, apalagi besok. Nah, kalau itu mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Jadi pastikan ketika kita mengeluh kita ngerti dulu tujuan akhir dari masalah ini adalah kebaikan buat kita. Oke, dan itu sudah harus diyakini dulu bahwa tujuannya baik. Contohnya gini, kita tahu kita mau ke Jakarta, supirnya Tuhan. Yang kita tahu kalau mau ke Jakarta dari Klaten, ngarahnya kemana? Ke Solo, naik tol, betul, lewat tol kemudian sampai Jakarta. Tapi karena supirnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, terserah Tuhan mau kemana, kita bisa protes nggak kalau misal Tuhan, iseng lewat Bali itu, iseng lewat Papua. Bisa protes nggak? Bisa, boleh nggak? Boleh. Tapi yang kita tahu pasti tujuannya pasti Jakarta gitu loh.
Oke, tujuannya pasti Jakarta, tapi mau lewat Bali, mau lewat Papua, boleh protes, boleh, tapi hubungannya tetap dengan anak, dengan bapak. Pak, kok lewat sini Pak, bukannya jauh ya Pak? Pak, kok lewat Papua sih harus naik perahu ya Pak? Nanti biayanya lebih mahal loh Pak. Boleh nggak ngomong sama Tuhan itu? Boleh. Jadi sekali lagi, mengeluh boleh, tapi harus dengan cara yang elegan. Yang pertama tadi tidak merusak hubungan pribadi dengan Tuhan, yang kedua adalah tidak merusak kedaulatan Tuhan. Yang pastinya kita harus percaya bahwa tujuan akhir dari setiap masalah yang kita hadapi adalah kebaikan untuk kita. Yang ketiga adalah ketika kita mengeluh, kita harus bertanggung jawab dengan keluhan itu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kayak anak kecil yang cengeng gitu loh ya. Maksudnya cengeng ya dalam arti ketika kita mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Oke, ketika kita punya masalah terus kemudian mengeluh dengan Tuhan, cukuplah sekali dua kali, jangan terus-terusan. Dan kemudian ambil tanggung jawab dengan keluhan itu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mengeluh, Tuhan kok cuaca di luar panas ya? Aku kan baru skincarean nih, nanti takutnya kemudian gosong segala macam. Bukan berarti terus kemudian selesai di situ, tapi oke Tuhan ini panas, aku habis skincarean, apa yang bisa aku lakukan? Oh, pakai jaket. Oh, pakai kaos tangan. Oh, pakai topi. Oh, bawa payung. Jadi ada solusi yang kemudian diberikan setelah selesai dari keluhan. Tidak hanya berhenti di keluhan saja. Oke. Dan kalau hanya berhenti di keluhan, banyak orang yang melakukan itu. Dan biasanya tidak disukai oleh orang sekitar. Apalagi disukai oleh Tuhan. Keluhnya hal yang sama, terus bosan gak sih dengerin? Yang keempat. Ketika kita mengeluh, berkeluh kesahlah pertama kali sama Tuhan. Oke. Berkeluh kesahlah, mengeluhlah sama Tuhan dulu, jangan sama orang. Karena kalau kita langsung sama orang yang terjadi apa? Dinyinyirin Bapak Ibu. Dinyinyirin itu apa sih? Digosipin. Jadi kadang jangan bilang siapa-siapa ya, aku kemarin punya masalah kayak gini, kok bisa ya? ya kita nggak tahu orang itu apakah kemudian bisa pegang rahasia kita atau enggak. Tapi yang pertama pastikan keluhan itu datang kepada Tuhan dulu. Bertelut kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, sampaikan keluhan kita dan percaya bahwa tujuan akhir dari Tuhan itu adalah tujuan yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika saya punya anak Abiel, banyak sekali keluhan yang saya sampaikan. Kenapa Abiel harus dilahirkan dari keluarga kami, keluarga saya dengan Ari? Kenapa Abiel harus dioperasi jantung dan kenapa harus di Malaysia? Kenapa harus dioperasi matanya dan besok kenapa harus dioperasi bagian vitalnya? Selalu saya bertanya, kenapa? Karena saya anak yang mungkin kritis kali ya, anak yang kadang Tuhan Yesus, kamu banyak tanya, diam aja lah, nikmati aja. Mungkin gitu ya. Tapi karena saya banyak bertanya dengan beberapa keluhan, akhirnya saya bisa menemukan jawaban-jawaban yang saya tidak harus tunggu sampai akhirnya nanti gitu loh. Jadi balik lagi, boleh mengeluh? Boleh. Tapi dengan cara yang elegan dan balik lagi tadi, dengan tanggung jawab. Semoga kisah saya dan juga apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan bisa menjadi satu pegangan baru untuk Bapak Ibu Saudara dalam menjalani iman bersama Tuhan Yesus. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan berikan. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih buat hal-hal yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih juga buat emosi yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa bersyukur dan kami juga bisa mengeluh sesekali. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengeluh dengan cara yang baik, ajar kami boleh mengeluh dengan tanggung jawab, dan ajar kami boleh mengeluh hanya kepada Tuhan saja. Karena kami percaya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan segala sesuatu baik pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dan kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.